Vexana sekarang. Ini mungkin akan menjadi salah satu pembeda situasinya lagi. Kunci. Maksudnya Harit nih harus di-ban. Mana? Dari Alpha. kedua ini dan Alpha sudah keluar. EVOS kah? Geekfam kah? Inilah pembuktiannya. Yap, skor 1-1. Ya, udah diserap ya. Mantap Malam gitu ini ya. mereka keluarkan semuanya. Matahari sampai sore sih itu. Mantep banget. Tapi ya ngomongin pattern farming Om, Alpha. Dia tadi itu masih cepet kan gamble-nya ya. Ya betul. Jadi untuk farming pattern masih tetap sama ya sebenarnya. Cuman gini loh, dari EVOS Glory mereka memang punya hero yang bisa tabrak ke depan. Tapi tabrakannya ini kalau memang bisa dikontrol dengan adanya pasif dari Lodi, akan jauh lebih menyakitkan loh untuk damage yang bakal diberikan dari Geekfam itu sendiri. Yap, dan Baloy mencoba untuk bisa memberikan gangguan dan sejauh ini sepertinya berhasil. Berapa Purify? 2 Purify buat Geekfam, kita harus tahu seberapa yang mereka bisa pakai nanti untuk bisa menghindari mungkin dari implosion yang bakal diciptakan dari Dreams juga. Ingat ada Clover, jadi untuk tim fight front to back ini masih kuat banget buat EVOS Glory. Oke, Kadera ya. Ini 3 kali loh dia pakai Master Assassin. Ya. Dan 3 game cloud-nya. Pengen menangin lane-nya, sakit juga dari popnya dengan tambahan 7% damage. Masih oke. Dan ini lebih ke, sebenarnya lebih ke Fluffy ya, karena Fluffy ini mainnya semi defensif. Dia hanya menjaga untuk menahan dari pasifnya, dia nggak terlalu cepat. Oke. Sementara di bagian XP lane ini rotasi biasa lah ya. Di wave keempat mereka akan mulai bergabung. Bahkan sekarang mulai dari wave ketiga itu udah dikasih XP-nya itu udah bareng sama mid lane-nya. Dan ya biasa romernya tuh bakal makan tengah biar sama-sama level 4. Ya, mungkin lebih ke, kita ngelihat bagaimana kondisi di game kedua tadi ya. Ya. Dimana nggak terlalu cepat sebenarnya level yang didapetin tadi sama si Aku masih lebih Go. unggul daripada Ya. Masya kan. Ya, Cepetan banget ini mereka kelihatan ya. dan bahkan kalau kita bicara soal zoning power itu Breakfast Fighter kuat banget. Wah, dikeroyok dong Dreams kayak begini dengan adanya 4 player dari 4 penjuru mata angin. Benar-benar Dreamsnya dikejar habis-habisan dan Rafael agak sedikit kesulitan untuk bisa maju ke area terdepan untuk bisa mendapatkan karakter turtle-nya. Langsung bisa disecure turtle yang pertama Geekfam. Mereka masih unggul, nggak ada jalan masuk tadi untuk Anavel sama sekali. Memilih untuk melepas, mungkin wise choice untuk sekarang. Setuju. Dengan adanya Breakfast Fighter tadi, ini langsung zoning juga Dreams. Dengan half HP tadi agak ragu untuk bisa kembali maju. Dan bahkan kita melihat bagaimana peluang tadi ya. Untuk Fluffy sendiri melakukan follow up itu nggak ada sama sekali. Mungkin nanti kalau udah jadi item pertamanya kali ya. Betul. Alpha kita tahu War X keuntungannya lapu-lapu ya. Wow, tapi level dari Cadera lihat dibandingkan dengan Brands. Dia udah hampir level 6. Hei, Dreamsnya tadi mencoba untuk bisa memberikan gangguan impulsion dan tadi udah langsung dikeluarkan. Hanya saja untuk sekarang first blood-nya malah menjadi milik pemain dari Geekfam dan mereka mundur kembali. Perlahan tapi pasti gold yang dipegang oleh Geekfam sekarang mulai menanjak ke hampir 1000 gold. Dengan turtle yang secure first blood juga, keuntungan awal masih ada di Geek. Ya, sebenarnya ini kita harus lebih aware bagaimana melihat Cadera yang kelihatan sangat-sangat unggul sekali loh kalau dibandingkan dengan Brands juga. Karena Brands ini masih defense dan dia top lane-nya. Ini ternyata untuk lane 1v1 di atas dimenangkan oleh Luke yang berhasil full plating di top lane. Wah ini tajir nih 300 gold loh itu pembelian. Berarti dia makan sendiri juga kan. Ya, memang Cadera sudah level 6, tapi masih akan bisa dikejar juga tinggal mid-nya nih. Kan tadi potensi dari Baloski untuk menahan satu hero ya di titik yang sama itu kelihatan banget. Dan memudahkan untuk akhirnya Aboy bisa melepaskan rotation step. Sebenarnya kalau ngomongin hero sih harusnya Roger mengaung lawan Cloud kan. Harusnya. Cuman tadi mungkin karena ganking-gankingnya juga Yep. Om. Frey-nya aktif banget soalnya. Dia nggak waspada ya, dan akhirnya kita melihat ada War X untuk Anavel antara Fluffy dan juga Luke. Tapi untuk setup teamfight-nya yang serem karena Baloski dia udah siap dan menjadi mata membuka Yep. vision untuk Geekfam. Ya tadi loh. Dan Dreams tadi terlambat di turtle yang pertama seperti untuk yang kedua kalinya. Lagi dan lagi Dreamsnya langsung diajar oleh Agata tapi terjatuh. Eternal Skull dan juga tadi Polsen langsung saja dikombinasikan dengan begitu baiknya. Walaupun sekarang turtle-nya berhasil untuk diamankan lagi oleh pemain dari Geekfam. Namun sekarang double kill juga. Fluffy-nya masih berjuang dan triple kill masih didapatkan oleh Aboy. Dan efek Karimai begitu menyakitkan tapi Aboy masih ingin lebih. Ray pun tidak bisa mendekat tadi. Counter setup yang coba dilakukan tadi oleh EVOS Dreams yang hampir saja membuat momentum semuanya jadi lebih baik untuk EVOS. Namun untuk turtle-nya masih bisa disecure oleh Geek. Nah itu udah bagus banget tadi buat EVOS Glory ya. Dimana setup mereka memang benar-benar pas. Dari Luke open Breakfast Fighter, dari Baloski dengan Emma Fighter dan juga dengan Donran. Tapi ternyata dimakan tadi. Bisa didorong karena implosion. Karena Dreams yang ditarget dan Dreams masih sempat untuk mengeluarkan satu implosion. Yap, dan untuk sekarang Fluffy-nya dikejar habis-habisan, diketok lagi dengan pedang sebesar itu. Akankah dirinya bisa selamat? Tapi Cloud sudah hadir dan mereka mundur kembali. Aboy melihat dari kejauhan. Terlalu jauh kayak tadi ya, di sini nggak sampai Om. Tapi
Tapi bawahnya serem juga ya, karena Cadera udah mulai kelihatan lagi-lagi nih pressure dari Gig gak cuma jalan dari EXP-nya. EXP berhasil buat di bawah meskipun kelihatan gak menang, tapi sebenarnya untuk goalnya dia berhasil untuk pukul mundur buat Brunch sendiri. Dan Heptasis ini masih baru selesai buat Fluffy, tapi kehadiran dari Luke dengan lampu-lampu, kita tahu dia juga adalah salah satu best user lampu-lampu. Ya, cukup setuju juga untuk statement itu. Balik lagi untuk Aboy dengan Enchanted Talisman. Belum ada yang mau NOD langsung ya. Walaupun ya kita tahu sebenarnya kalau ngomongin NOD, ya EVOS butuh. Ini ada Ray gitu kan, ada Luke yang punya shield intinya. Ada Baloy juga ya. Itu dia. Wah, Cak Dera udah mulai bergerak ke tengah lagi nih. Cak Dera sudah mulai dari bawah ke tengah dan Emo Pendant yang tadi connect ke arah Cloud9 berhasil mendapatkan ke arah mid lane dari memiliki Lanjut. EVOS Glory dan berpindah tepat lagi ke arah bawah. Akankah berhasil bisa selamat karena tepat di belakangnya ada 4 player. Wow, ini pergerakan cepat namun Dreams Oke, didorong dengan satu Secret Hammer. Akankah mau dilanjut? tadi open fire Brands masih bisa dapetin Avenger kan. Yap, masih ada satu gold trap yang didapatkan. Tapi turtle-nya ini akan menjadi satu setup untuk perfect turtle bagi Gig. Setiap kali pemain EVOS mencoba untuk mendekat, jawabannya ada. Ada Bravest Fighter dari Luke. Konsil lagi yang sudah terdekat dan Fluffy mencoba untuk masuk lewat belakang, tapi Ray sudah menyadari bagaimana pergerakan yang dimiliki oleh Fluffy. Turtle-nya dipanggil ke bawah. Oke, Brave Factor udah habis dari Luke. Dia butuh waktu beberapa detik lagi untuk reset cooldown-nya. Tapi guntingan dari Fluffy lumayan bagus. Itu pressure yang akhirnya membuat Ray nggak pede. Ya, dan Span of Alpha juga ini bukan jadi skill opener ya, tapi lebih ke dipakai untuk bisa escape. Untuk kabur dari situasi yang sulit. Tapi lihat bottom lane-nya nih, ini yang menjadi mungkin pertanyaan kita, apakah nanti Brunch bisa mengimbangi di bagian bawah. Yap. Kalau kita lihat dari minimap sudah ada beberapa damage yang masuk juga ke dalam tubuh dari Brunch. Sementara sekarang di area tengah, Dreamsnya mencoba untuk mendorong tapi malah langsung dikeroyok habis-habisan. Oh, tidak. Ada Eternaskan lagi di bagian belakang dan ini menjadi sebuah mimpi yang buruk. Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Coba lihat Fluffy menjadi dan double kill didapatkan oleh Annabelle. Tapi untuk sekarang Luke-nya sendirian, akankah Luke yang bisa bertahan karena malah bertemu lagi. Tapi Luke yang berhasil Cadera. juga dan Cadera di tempat yang berbeda. Annabelle menguasai kali ini. Lagi-lagi Dreams yang membuat mimpi dari Boss bisa berlanjut setup yang begitu baik. Implosion-nya mampu memegang 3 target dan eksekusi dari Annabelle diamankan. Iya, tapi Annabelle harus berhati-hati, dia sendirian. Emo Pendant Annabelle tidak punya spiro apa-apa dan Oh, no. untuk sekarang. Tadi mau coba untuk dapetin satu buah tarat tapi gagal. Dan Oke, mau dilanjutkankah? Terlalu beresiko, terlalu tebal satu tangkapan yang bikin oleh Dreams ini tadi. Wow, ini teamfight yang tiba-tiba cepat ya. Setelah adanya teamfight yang bisa dimenangkan oleh EVOS Glory. Terus sejauh ini, ya, Brunch belum terpick off. Salah satu syarat untuk winning condition kan? Iya. Bagi EVOS Glory sekarang. Oke, Brands memang belum kepick off kan sama halnya dengan Cadera. Oke. Cadera juga masih belum kepick off sama sekali. Nasgal. Wah, itu bahaya. Ya, benar yang mengganggu banget ya. Iya, Tinggal ini memberikan window untuk emotion. Iya. Jadi impulsnya bisa utuh juga kena. Oke, let's see. Karena sudah mulai ada sedikit poking nih buat area mid turret. Yap. Fluffy di atas, ketahuan pergerakannya. Fluffy mundur, yang lain juga masih berada di area tengah. Oke, perbedaan gold hanya ada di angka 1000 gold. Ini gold yang lumayan lah ya dari game 1, game kedua ini perbedaan gold yang tipis lah bisa dibilang. Mereka berdua lumayan aman. Apalagi ya melihat hero-nya juga sama-sama nggak bisa. Sampai ada diversion yang dibuat dan nggak terpantau sama sekali oleh EVOS Glory. Dan kali ini setup di Lord yang pertama yang sudah mulai spawn juga. Dreams. Wow, ini tugas berat diemban oleh Dreams. Timing dia buat implosion. Kalau ngomongin setup sebenarnya Gig lebih enak buat setup ya. Dia jungle tank lagi-lagi. Yap. Invade mungkin ya Alpha, Hero of Alpha, Retribution, Implosion itu bisa banget untuk pegang. Tapi ya balik lagi Purify dari Cadera dan Abo ini harus diperhitungkan. Dreamsnya emang benar-benar tidak boleh mendekat. Kali ini Dreams punya flicker. Ya, dan Fluffy punya BOD. Ini dia sudah lumayan jadi. Ketahuan di pergerakan Brunch yang ada di Oh, no. dan langsung dikejar oleh Bizard. Brunch-nya terculik. Itu dia satu buat teleport yang mendapatkan satu korban juga. Kali ini jumlah yang lebih unggul Geek Fam. Mereka bisa setup tapi mereka mau coba dapetin point kill lagi. Yap, dan Fluffy kali ini harus masuk ke dalam area yang ada di tengah guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Lordnya tetap dihajar terus-terusan. Lepaskah? Bisa di kontes dan free. Geek Fam mendapatkan Lord pertamanya. Wow. Diversion, dan bahkan itu diversion di depan mata kan tadi. Sangat kelihatan sekali dan harus terpick off. Yang membuat akhirnya EVOS Glory kehilangan first Lord. Tapi di bawah menit yang ke-12. Lu semuanya
Geek Fam bisa pegang semua zona dari jungle-nya EVOS, itu baru lebih enak nanti buat ya nambah high ground di Lord yang selanjutnya. Cadera juga sudah punya power untuk push yang sekarang. Dan lihat itu Lordnya akan dibiarkan slow push yang di atas dan Baloyski ini berbahaya banget. Yap, dan ada di bagian tengah Movender dan tadi dikeluarkan hanya saja sekarang Dreams masih berhasil mundur tapi coba lihat Anapela dikeluarkan bisa-bisa Anapela langsung dikeluarkan tapi ternyata Luke yang masih mengejar ke bagian depan bahkan sekarang pergerakan dari Apoy-nya tapi Luke langsung menghilang satu untuk satu sejauh ini. Inner turret di bagian mid hilang juga, Lordnya masih berdiri di bagian atas, mulai masuk best turretnya mungkin bisa dicicil. Yap, itu dia Besta dari bagian atas sudah mulai dihajar lagi. Tapi Dripsya kembali menjadi korban di dalam pertarungan tersebut. Dan sekarang Flavi yang mulai maju ke bagian depan. Akhirnya kali ini Aboy bisa selamat tapi ternyata Aboy pun harus ditukar dengan Flavi. Mau tidak mau satu buah pertukaran yang dilakukan oleh EVOS mampu membuat Geek Fam mundur lagi dan masih bisa bertahan untuk best turretnya. Oke, memang masih tahan ya, tapi ada beberapa kerugian jelas bagi EVOS Glory kali ini dan bahkan untuk beberapa zona mereka ini sudah mulai dimakan bagi Geek Fam sendiri dan dari player head to head antara Baloyski bersama dengan Dreams untuk game kali ini masih cukup unggul untuk Baloyski dari sisi team fight participation. Jadi dia lumayan penting apalagi setiap kali kita melihat kehadiran dari Baloyski dan juga I'm Offended selalu nih ada yang punish. Itu dia. Dreamsnya maju-maju aja tuh kayak udah dihitung gitu damage-nya Om. Oke, ini bisa nih kita punish nih. Dimakan dan beneran bisa. Apalagi yang nembakin kan Cadera ya. Agak bingung juga Dreams nih. Ketika mau di implosion, Purify ya sama aja bohong. Atau bahkan waktu di implosion bisa jadi nih DNI-nya sudah disiapin. Udah ready. Feder langsung dikeluarkan, hanya saja sekarang Flavi yang tadi masih mencoba dan juga memaksakan. Mundur. Anapel mundur dengan satu spear pada Baloy tadi maju dengan satu konsil yang dia miliki namun masih gagal untuk bisa melanjutkan tim fight-nya. Belum ada korban lagi-lagi. Spell yang terbuang saja tadi dari Fluffy Flickernya dan juga dari Aboy untuk Purify-nya. Ya, dan bahkan nggak tumbang sama sekali si Baloy ya, yang memang dia ditargetkan tadi untuk bisa tumbang sisi yang bisa dipakai oleh Kifan. Dan let's see sekarang dari Lord yang memang sudah enhance. Pastinya ini bakal dikontes karena ini Lord yang lumayan mahal, punya efek charge. Makanya, apalagi kalau ngomongin soal level, Anapel sama Ray sama lah ya, udah sama-sama level 15. Damage referee-nya bakal sama. Dan ketika yang setup ini sekuat-kuatnya Ray digebuk Lord akan tetap bocor. Yep. Itu jadi satu buah winning condition juga sebenarnya untuk EVOS. Kalau memang mereka mau nabrak dengan catatan ya Dreams, dia harus bisa nge-zoning mati-matian. Nah, ini dia. Ketika Dreams bakal mencoba untuk zoning, ini bisa jadi Cadera cuma bakal nge-bait di sini, dia bakal kembali ke belakang dan dikirimkan dengan diversion. Bisa. Untuk lane jauh juga bisa kayak gitu kan. Betul. Cukup enak, tapi ya masih ada di Lord Dance yang masih coba untuk menguasai dulu semua rumput-rumput Geek Fam. Mereka perlahan tapi pasti itu pressure-nya bisa memukul mundur loh. Yep. Dan Baloy selalu mengambil satu pintu utama ya. Iya, sebenarnya tahu di situ ada Baloy gitu kan. Cuman ya untuk majunya juga susah kan. Pok balik itu benar-benar beresiko banget dan pelan-pelan bawahnya mulai kedorong. Ini bakal jadi pressure lagi. Yap. Dan sekarang kita lihat saja Dreams ya. Mau nggak mau harus mengeluarkan ke arah flickernya. Gak cukup banyak SP lagi di dalam tubuh ya. Tapi Baloy tetap menjadi orang terdepan untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. Ya, itu bagus banget ya. Karena tadi begitu Sacred Hammer dipakai dan diketahui dengan Baloyski, dia pancing tadi, dia langsung buka jadi flickernya kepakai. Oke, Tigreal yang masih jauh dari bagian belakang. Tapi sekarang Eternaskernya langsung dikeluarkan dan Baloynya terbakar. Dan Flavinya mencoba untuk bisa maju. Baloyskinya berhasil langsung dihancurkan. Dan sekarang Lordnya malah dipegang oleh EVOS Glory. Ray-nya mencoba untuk maju ke bagian depan tapi malah didorong juga oleh Drip. Dan siapakah yang mendapat? Tapi Ray mendapatkan lot tersebut dan Luke berhasil dihancurkan. Ray yang bisa menyelamatkan hari dari Geek Fam. Retribution mendapatkan Lord yang sudah enhance kali ini. Bahkan Fluffy yang tumbang menjadi korban satu-satunya untuk EVOS. Satu ditukar dua Om. Yap, dan sayangnya memang pertukarannya tadi hanya untuk Baloyski. Dan Baloyski adalah roamer yang bukan bisa memberikan damage besar. Dan lumayan rugi sebenarnya untuk pertukaran yang dilakukan tadi oleh EVOS Glory. Mereka harus kehilangan Lord yang kedua ini. Dan Dreams ini wajib untuk bisa perfect implosionnya. Apalagi Flicker sudah Woodwatch tidak ke ada. atas langsung dan selesai Cloudgun. Oke, Cloudgun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut, penyergapan tersebut. Dan mereka hanya berempat sekarang, tidak ada lagi satu follow up damage, follow up support yang ada di bagian belakang mereka. Namun Flavinya mencoba untuk masuk ke bagian depan dan juga mengganggu ke arah beberapa player. Tapi efek knock-up yang dihasilkan oleh Ray begitu mengganggu dan juga menyakitkan. Flavinya harus masuk ke dalam satu tempat untuk bisa nge-regen lagi SP yang dia miliki. Dan belum berakhir. Masih berlanjut, Super Wave Minion juga masih ada di arah mid lane. Kali ini 4 member EVOS, mereka harus defense. Yap,
10 detik lagi. Baloi mencoba untuk bisa maju ke bagian depan dan terlihat tadi ya. Emo Penta dikeluarkan tapi tidak menarik ke arah siapapun. Save masih bisa bertahan lagi EVOS dengan mode defensifnya mereka, namun Geek Fam, zona yang dikuasain Geek Fam Om udah mulai setengah lebih nih dari map. Ya hampir sama seperti di game yang pertama ya. Meskipun ini masih bisa back and forth sama-sama juga, tapi kalkulasi yang selalu dilakukan oleh Geek Fam ini berjalan dengan semestinya. Tarikan Aim Offended atau siapapun yang manis untuk memaksa Source Spell keluar itu berjalan dengan mulus sekali. Geek Fam mereka berhasil untuk menjalankan semuanya dan real time victory rate kita ini ada 68%. Ini udah mulai tinggi ya, terlihat sih memang dominasinya juga secara nyata memang lagi dipegang Geek Fam. 4000 gold memang nggak jauh lah yang tadi udah kita bahas juga. Kalau sama-sama itemnya udah penuh, ya udah hitungannya beda gold mau berapapun, cuman beda di switch item doang. Dan tinggal ini ya, bagaimana mereka melakukan team fight. Siapa yang jauh lebih rapi atau siapa yang nggak ada blundernya, tapi Wah, siapa lagi nih, dan sekarang Masya udah langsung berhasil diajukan, tapi Flavinya masih berhasil selamat. Sekarang pertempuran kembali terjadi, coba lihat Bransi open fire di bagian belakang dan ada satu blazing blade begitu menyakitkan, tapi masih ada beberapa player mencoba untuk bisa mengejar. Kali ini ada 3 player yang hancur dari Boss Glory. Geek bisa menghancurkan pertahanan terakhir dari Boss. Menyisakan 2 member saja Brans bersama dengan Clue. Mampukah mereka melakukan defense karena 5 member Geek Fam mereka mau coba masuk. Yap, dan mereka memaksakan untuk bisa masuk ke bagian depan. Coba lihat saja, dan base-nya terbuka dengan begitu bebasnya, dan game ketiga menjadi milik Geek Fam. Match point untuk Geek Fam. Apakah bisa mengulang seperti season kemarin menemani Onyx untuk melaju ke MSC 2024 atau EVOS bisa mengejar